Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan dan saudara-saudari, kita akan mulai dalam doa terlebih dahulu sebelum kita membahas dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan, kami perlu firman-Mu. Karena itu Bapak, sekali lagi kami ingin membuka diri kami sehingga pada hari ini kami yang datang di hadapan-Mu, baik secara online maupun secara onsite, kami sungguh-sungguh boleh datang menghantarkan diri kami, hati kami, untuk Tuhan itu boleh sentuh dan ubahkan. Karena itu Bapak, kami mohon pimpinan Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan itu yang terus akan menuntun dan menuntut kami. Menuntun kami untuk memberikan arah baru dan menuntut kami untuk hidup bagi Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu tuntutan Tuhan. Karena itu Bapak, sekali lagi berkati baik bagi hamba-Mu yang akan memaparkan firman Tuhan dan juga setiap kami yang akan mendengar. Kami percaya Tuhan akan bekerja melalui pemberitaan firman sehingga kami boleh diubahkan menjadi semakin serupa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hari ini tema yang diberikan adalah Sorrow for Jerusalem. Jadi ini adalah keluh-keluhan untuk Yerusalem. Diambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas itu memang Injil yang dituliskan secara sederhana, yang kita bisa perhatikan setidaknya strukturnya itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Lukas itu menceritakan satu fokus, di mana dia itu memulai di dalam cerita Injilnya, dia memulai dengan narasi kelahiran. Dia menceritakan bagaimana Yesus itu lahir. Bahkan kisah kelahiran ini yang seringkali banyak dikutip orang untuk orang itu kemudian menceritakan cerita atau drama tentang Natal. Lalu segera setelah narasi kelahiran, Lukas itu secara sederhana langsung beralih kepada menunjukkan bagaimana Yesus itu mempersiapkan dirinya kemudian melayani. Jadi Yesus dibaptis, lalu diceritakan tentang bagaimana silsilah Yesus, kemudian Yesus itu kemudian dicobai oleh iblis. Ada persiapan pelayanan Yesus. Lalu bagian berikutnya, Lukas langsung dengan segera juga menuliskan bagaimana Yesus yang sudah lahir, sudah mempersiapkan diri, sekarang Yesus itu pergi melayani. Dan pelayanan ini dituliskan secara sederhana juga oleh Lukas. Lukas itu membagi 3 bagian besar pelayanan Yesus. Jadi yang pertama itu pelayanan Yesus di Galilea. Lalu yang kedua itu Yesus itu bergerak menuju ke Yerusalem. Jadi pelayanan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem di perjalanan ini, baru nanti terakhir ditutup kisahnya dengan pelayanan Yesus itu di Yerusalem. Jadi secara sederhana Lukas itu ingin menunjukkan Yesus yang lahir itu mempersiapkan diri untuk menuju ke Yerusalem dan nanti mati di sana. Lalu dituliskan dari Galilea Yesus melayani, lalu Yesus itu bergerak dari Galilea menuju ke Yerusalem dan nanti akan melayani di Yerusalem dan mati disalib di sana. Berarti dengan kata lain, bagian yang baru saja kita baca, Yesus itu memberikan keluhan bagi Yerusalem, keluhan untuk Yerusalem itu ditujukan ketika Yesus itu sedang di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi dengan kata lain,
Lukas ingin setiap kita yang membaca Injilnya ini sadar satu hal. Yesus ini sedang menuju ke Yerusalem. Dia tahu bahwa dia akan menyambut kematiannya di kayu salib. Dan di dalam perjalanan ini banyak sekali penolakan. Bahkan ada banyak sekali rencana yang ingin membunuh dia. Tapi Yesus sadar bahwa dia memang harus mati. Tapi bukan baik di Galilea, baik di perjalanan menuju ke Yerusalem, tapi nanti di Yerusalem, barulah di situ dia akan mati. Jadi di dalam perjalanan ini Lukas itu ingin menuliskan bagi setiap kita. Dan di sini sebenarnya dia ingin mengingatkan setidaknya bahwa rencana penebusan Allah itu tidak akan pernah dapat digagalkan oleh penolakan manusia, perlawanan manusia, pemberontakan manusia. Tidak pernah bisa menggagalkan rencana penebusan Allah yang dimulai oleh Yesus dari Galilea menuju Yerusalem. Banyak sekali pemberontakan, banyak sekali hambatan, tapi Yesus terus melayangkan pandangnya menuju Yerusalem, dan tidak ada yang pernah bisa menggagalkan misi penyelamatan dia. Dan di situ dikatakan juga Yesus itu terus melayangkan pandangnya untuk terus menuju ke Yerusalem. Dia tidak pernah bisa digagalkan. Ini yang ingin dituliskan oleh Lukas di dalam bagian ini. Lalu di dalam bagian yang tadi kita baca, sekarang kita melihat satu persatu di dalam ayat ini. Saya akan masuk di dalam ayat mulai 31. Lalu dikatakan di dalam perjalanan ini berkali-kali ada beberapa penolakan, pemberontakan, tantangan, hambatan, dan berusaha ingin menyingkirkan atau membunuh Yesus. Lalu dikatakan, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Nah, di sini kita melihat orang Farisi di sini mungkin banyak orang menafsirkan ini mirip seperti Gamaliel, di mana Gamaliel itu dituliskan di dalam Kisah Rasul, itu memang sering memperhatikan pengajaran Yesus itu seolah-olah kira-kira apakah betul ini itu berasal dari Allah atau bukan. Jadi kira-kira orang Farisi di sini adalah orang Farisi yang belum tentu percaya, belum tentu juga menolak, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar ini adalah orang Farisi yang memang suka mengamat-amati gerakan dari Yesus ini, betulkah dari Allah atau bukan. Dia mengamati untuk kemudian melihat. Lalu dituliskan orang Farisi ini berkata, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ada beberapa penafsiran untuk bagian ayat ini. Apakah orang Farisi ini adalah orang Farisi yang baik dan bertobat? Tapi kemungkinan beberapa penafsir itu mengatakan kemungkinan besar Farisi di sini melakukan hal ini karena untuk menjebak Yesus. Ini penafsiran pertama. Dia menyuruh Yesus pergi, cepat-cepat pergi, tinggalkan tempat ini, biar kemudian keluar dari wilayah dia dan masuk di wilayah Sanhedrin, dan kemudian Yesus itu bisa ditangkap. Ada yang mengatakan seperti demikian. Ada yang mengatakan bahwa Farisi ini ingin Yesus cepat-cepat pergi agar tidak mengganggu wilayahnya. Karena pengaruh Yesus begitu besar. Dia ada saingan, lalu suruh Yesus itu pergi. Tapi ada yang mengatakan juga orang Farisi ini menyuruh Yesus pergi kemungkinan untuk mengekspos bahwa Yesus itu juga sama, ini guru palsu. Karena itu kalau dikasih peringatan ada yang membunuh, dia langsung kabur, dia langsung melarikan diri. Ini palsu, ini mirip seperti yang dituliskan juga di dalam pasal sebelumnya, pasal 7. Jadi guru palsu itu biasanya mengajar hanya demi keuntungan. Kalau ada bahaya, dia akan langsung melarikan diri. Jadi ada banyak penafsir yang mengatakan, apa kira-kira motivasi orang Farisi ini? Tapi kalau kita baca baik-baik di dalam Injil Lukas, Lukas tidak menuliskan motivasi orang Farisi ini. Karena yang penting bagi Lukas bukan siapa dia, apa motivasinya, tapi yang penting bagi Lukas adalah bagaimana Yesus berespon terhadap ancaman bahaya ini dan bagaimana jawaban Yesus. Itu yang ditekankan di dalam Injil Lukas. Karena itu di dalam ayat berikutnya nanti kita melihat Yesus itu dituliskan segera memberikan jawaban. Jadi yang penting bukan siapa orang Farisi, apa motivasinya, tapi siapa Yesus, bagaimana responnya. Ini yang dituliskan oleh Lukas. Karena itu Lukas menuliskan di dalam bagian ini, jawab Yesus kepada mereka. Disuruh pergilah, tinggalkan tempat ini karena mau dibunuh. Malah Yesus beritakan satu hal, kamu yang pergi, katakan kepada Herodes yang dikatakan sebagai si serigala itu,
Aku itu mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Berarti di sini Yesus itu menegaskan bahwa jalan yang ditentukan Allah itu memang sudah ditentukan. Dan tidak pernah ada orang yang bisa mempercepat atau memperlambat misi Yesus. Jadi Yesus diberikan ancaman, ada orang yang hendak membunuh engkau. Dan orang itu adalah Herodes. Dia penguasa, bisa membunuh engkau. Tapi Yesus justru bilang, pergi. Katakan sama si serigala itu. Saya pikir ini tindakan yang cukup berani, bukan? Biasanya kalau orang diancam, kamu cepat-cepat pergi, ada orang yang mau bunuh. Kita biasanya langsung kabur, kalau bisa kita langsung baik-baikin itu orang. Biar tidak jadi dibunuh. Tapi yang dilakukan Yesus, pergi, ada yang mau bunuh engkau. Yang bunuh malah dibilang serigala. Makin marah, makin dikejar nanti, makin cepat dibunuh. Tapi di sini Yesus menegaskan satu hal. Misi Allah dari awal sudah ditentukan dan ditetapkan. Tidak ada orang yang bisa mempercepatnya atau memperlambatnya. Semua sudah ditentukan. Berarti dengan kata lain Yesus justru memberitakan tujuan dia datang ini apa. Memang untuk mati, tapi bukan di tangan Herodes. Bukan sekarang. Karena itu dia lanjutkan di dalam jawabannya, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Lalu dilanjutkan lagi dalam ayat berikutnya. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jadi dengan kata lain Yesus mengatakan, betul aku akan mati, tapi tidak di sini, tidak di tangan Herodes, tidak di tangan siapapun, tapi nanti di Yerusalem oleh kehendak Tuhan sendiri. Ini yang ingin Yesus itu katakan. Karena itu dia mengatakan dengan pola yang sering diulang di dalam Injil Lukas juga. 1 dan 2 hari Yesus berkarya, hari ketiga Yesus menyelesaikannya. Jadi hari ini dan hari esok aku akan menyembuhkan dan mengusir setan, hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Lalu hari ini dan besok dan lusa aku itu akan menyelesaikan pekerjaanku, akan dibunuh, tapi bukan di sini, bukan oleh Herodes, tapi nanti di Yerusalem. Dia sadar misinya. Memang dia harus mati. Tapi mati itu bukan kesalahan, bukan kekalahan, tapi menyelesaikan misi dari Allah. Yang sudah ditentukan, yang akan diselesaikan. Karena itu sekarang dia sedang menuju ke sana. Dari Galilea menuju ke Yerusalem. Hari ini dan hari esok aku menyembuhkan dan mengusir setan. Tapi hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Banyak sekali dituliskan di dalam Injil Lukas. Misal di dalam pasal 9, pasal 12, Yesus itu ditemukan di bait Allah hari ketiga. Dan nanti Yesus akan menyelesaikan semua, bangkit pada hari ketiga. Yesus akan menyelesaikan pada hari ketiga. Yesus tahu misinya. Yesus terus ingat, dia memang harus mati. Dia tidak takut mati. Jadi dia melarikan diri di sini bukan berarti dia takut oleh Herodes, dia takut mati, tapi dia bukan takut, tapi dia tahu yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi rencana bagi dia, misi yang harus digenapinya, memang dia harus mati, tapi bukan di sini, bukan di tangan Herodes, tapi nanti di Yerusalem. Aku harus mati. Kematian Yesus bukan dia tidak berdaya, dikorbankan karena banyak yang tidak suka. Kematian Yesus bukan kambing hitam. Kematian Yesus domba yang mati mempersembahkan diri. Beda. Bukan dikorbankan, tapi mengorbankan diri. Dia tahu di Yerusalem akan mati, tapi dia terus menuju sampai selesai. Hari ketiga aku akan menyelesaikan ini semua. Bukan sekarang. Nanti aku akan mati bagi kamu. Sekarang belum saatnya. Jadi kematian Yesus itu penggenapan rencana Allah. Bukan karena dia itu dipepet oleh Herodes, lari lalu dipepet lagi, lari lalu tidak ada tempat lari lagi, dan akhirnya ditangkap dan mati. Bukan. Tapi dari awal dia tahu harus mati.
Dia justru menuju ke sana. Tidak ada yang bisa mempercepat, tidak ada yang bisa menggagalkan. Lalu berikutnya ini yang kemudian menjadi jawaban oleh Yesus. Dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi kemudian Yesus itu setelah memberitakan misinya, saya memang harus mati, tapi nanti di Yerusalem. Bukan oleh Herodes, tapi oleh kehendak Allah, rencana penebusan Allah. Lalu dia lanjutkan, dia meratap mengeluh untuk Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Dan berkali-kali Yesus menggambarkan, aku ini seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak ayam di bawah sayapnya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa seringkali melihat gambarannya adalah seekor ayam itu memang seringkali menaungi anak-anaknya itu di bawah sayapnya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya di dalam bagian ini lebih bernuansa ketika mereka itu sedang di dalam bahaya. Jadi ada pernah satu cerita, ada cerita itu yang mengatakan setelah beberapa saat itu lahan pertanian kebakar, dan disitulah kemudian kita melihat mereka itu membersihkan bekas kebakaran, dan mereka menemukan ada satu ayam yang gosong. Lalu ketika ayam itu diangkat, ternyata di bawahnya ada anak ayam yang masih hidup. Jadi di dalam bagian ini bukan sekedar mengatakan Yesus itu seperti ayam, lalu mengumpulkan anak-anaknya dengan di bawah sayapnya. Nah, saya mulai berpikir, kenapa Yesus pakai ayam? Kenapa tidak pakai yang lain? Yesus itu kalau bikin perumpamaan atau misal ini, gambaran itu, tidak pernah sembarangan. Kenapa kali ini dia pakai ayam? Saya coba cari ayam itu gimana? Mencoba mempelajari jadi ayam. Bagaimana perasaan ayam sebelum digoreng dan lain sebagainya. Kira-kira sebelum saya khotbah, saya ingin mendalami keayaman itu apa gitu. Nah, ketika saya coba mencari ayam, ternyata ayam itu memang dikatakan ketika dia itu sedang di dalam bahaya, setiap binatang pasti responnya kabur, melarikan diri dari bahaya. Tapi yang lucu, ketika mereka sadar tidak bisa lari, beberapa binatang itu berespon dengan berbeda. Salah satunya itu ayam. Ketika mereka itu tahu kebakaran sedang terjadi, pasti karena dia juga binatang, dia akan lari, instingnya mengatakan selamatkan diri. Dia bersama anak-anaknya akan lari kocar-kacir kabur karena panasnya api itu. Tapi ketika dia tahu sudah dikelilingi api, tidak bisa lagi lari, maka dia akan buru-buru mengumpulkan anaknya, lalu dia itu tudungi dengan sayapnya, lindungi dengan dirinya, sehingga kalaupun dia mati, anaknya selamat. Saya mulai melihat mungkin itu gambaran yang Yesus ingin berikan bagi setiap kita. Kita itu mirip seperti anak ayam, di mana ketika ada bahaya, kebakaran terjadi, insting kita mengatakan cepat-cepat lari, ada bahaya. Tapi ketika kita tahu kita tidak bisa lari, harusnya yang terjadi, kita itu berlindung di bawah sayap induk ayam ini. Seperti cerita tadi, di mana kemudian setelah selesai kebakaran, dibersihkan lahan pertanian itu, ditemukan ada satu ayam yang gosong, ayam bakar, tapi bukan bumbu rujak. Ayam bakar yang gosong kebakar, ketika diangkat di bawahnya itu ada anak ayam yang dia sudah gali, dia masukkan ke situ, dia tutupi dengan dirinya. Tapi masalahnya, Yesus meratap, menunjukkan di dalam ratapannya yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi anak ayam justru lari meninggalkan induknya menuju ke arah api. Kita ingin justru memilih mati daripada berlindung di bawah sayap Tuhan. Ini yang terjadi. Karena itu Yesus mengeluh. Dia mengeluh di dalam keluhan ini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau.
Kamu pilih pergi menjauh. Pilih mati daripada berlindung. Ini Yerusalem. Lalu dia kemudian ungkapkan di dalam bagian berikutnya. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat rumahmu akan menjadi sunyi, ditinggalkan. Kalau bagian ini mengacu sama seperti yang dituliskan di dalam perjanjian lama, salah satunya misal Yeremia mengatakan rumahmu, kotamu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Yeremia 22. Berarti Yesus ini ingin merujuk kepada bait suci Yerusalem yang adalah kota Allah. Kota Allah yang sekarang menolak Tuhan, memilih lari untuk menyambut bahaya, menghadapi api daripada berlindung di bawah sayap Tuhan. Yesus mengatakan, disinilah Yerusalem, kota Tuhan, bait Allah sudah tidak lagi menjadi sebagaimana mestinya. Dan kita melihat di dalam bagian berikutnya memang dituliskan bait Allah sudah berubah menjadi sarang penyamun. Yerusalem sudah tidak melakukan fungsinya, melarikan diri dari Tuhan dan tidak lagi bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Ini yang Yesus itu ratapkan bagi Yerusalem. Dan saya percaya ini peringatan juga bagi setiap kita. Kita tahu hidup kita itu jatuh dalam dosa. Kita perlu rencana penebusan Tuhan yang diwujudkan bagi setiap kita. Beberapa dari kita mungkin sudah Kristen, sudah percaya. Tapi apakah kita orang Kristen yang terus melayangkan pandang kepada Tuhan dan meminta perlindungan Tuhan, bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan? Atau kita orang Kristen yang terus melarikan diri, bergantung pada diri sendiri, menghadapi bahaya seolah-olah saya bisa mengatasinya tanpa Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengatakan, kamu tidak lagi mungkin bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan itu sudah rancangkan. Sampai kamu bisa berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, sampai kita itu menerima Tuhan, kita tuh memberikan diri kita untuk kita tuh dilindungi oleh Tuhan. Baru kita bisa hidup bagi Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang pertama, bagian ini menegaskan bagi kita sekali lagi. Lukas menegaskan bagi kita kematian Yesus itu bukan kesalahan, bukan kekalahan, bukan akhirnya mati juga dan tertangkap. Tapi saatnya sudah tiba. Yesus harus mati bagi setiap kita. Saatnya tiba, Yesus itu yang menuju pelayanannya ditujukan ke salib. Dan akhirnya dia disalib menggantikan kita. Gosong menggantikan kita. Itu yang pertama. Tidak pernah itu menjadi kesalahan. Itu rencana Allah. Lalu yang kedua. Di dalam bagian ini menyadarkan kita bagaimana kemudian respon kita. Dia sudah mati bagi kita. Merentangkan tangannya seperti induk ayam. Ingin melindungi kita. Akankah kita datang di hadapan dia. Berlutut meminta pimpinannya. Bergantung pada dia. Atau kita pilih berdiri menjauh. Hidup menurut kehendak kita sendiri. Mari kita mencoba sekali lagi datang. Tunduk. Berlindung. Bergantung pada dia. Dan mengaku bahwa dia ini yang datang dalam nama Tuhan. Mengaku dia sebagai Tuhan yang memegang hidup saya. Dan kiranya Tuhan yang menggerakkan kita untuk bisa hidup bagi dia. Berfungsi sesuai kehendaknya. Bagaimana respon kita? Akankah kita mau percaya, berlindung kepadanya, membawa jiwa kepadanya? Atau kita melarikan diri, menghadapi api, dan kita mati tanpa perlindungannya? Yang mana kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin merenungkan apa yang Lukas itu tuliskan, yang sudah dikerjakan oleh Yesus, yang dicatat oleh Lukas. Dan bagaimanakah kami itu kemudian meresponinya sebagai umat-Mu yang hari ini Tuhan izinkan mendengar firman-Mu. Tuhan mengatakan ibarat Yesus itu seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya. Apakah kami juga punya kerinduan sebagai anak-anak ayam yang rindu untuk mencari induknya,
berlindung di bawah sayap induknya. Apakah kami itu justru lebih rela menyambut bahaya, meninggalkan induk, dan tidak lagi berespon sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan mengingatkan bagi setiap kami, memang Tuhan harus mati, karena itu rencana penebusan untuk menebus setiap kami. Tapi bagaimana kami yang sudah ditebus? Betulkah kami hidup bagi Tuhan? Kenapa kami sulit sekali hidup bagi Tuhan? Mungkin jawabannya karena kami tidak pernah mendekatkan diri berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Kami tidak pernah bergantung pada Tuhan. Kami ingin mencoba sekali lagi bergantung pada Tuhan. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami tahu tanpa Tuhan kami kosong seperti Yerusalem yang sudah ditinggalkan. Bait Allah yang beralih fungsi. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup sebagaimana mestinya. Dan kami tahu di dalam Tuhan kami bisa memanggil, diberkatilah Tuhan Yesus yang datang di dalam nama Allah. Diberkatilah setiap kami yang berlindung di bawah nama Yesus Kristus. Diberkatilah setiap kami yang Kau berikan Roh Kudus untuk memampukan kami hidup bagi Tuhan. Inilah kerinduan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.